Shalom Jemaat Solovide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Solovide, edisi Renungan Rabu Malam. Saudara-saudaraku sekalian, pencobaan di dalam kehidupan umat Tuhan bukanlah hal yang mengagetkan. Pencobaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi orang-orang percaya. Di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami pencobaan di dalam kehidupan mereka, seperti Ayub, Abraham, Musa, Daud, bahkan Yesus sendiri dicobai oleh setan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku sekalian, melalui ayat ini timbul satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan? Ada 3 hal yang tercatat di dalam beberapa ayat Alkitab yang bisa kita lihat di malam hari ini. Yang pertama, kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudaraku sekalian, hal pertama untuk kita dapat bertahan dalam pencobaan adalah kita harus bersuka cita. Artinya, berpikir positif bahwa pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita itu adalah sarana untuk memurnikan iman kita. Hal yang kedua, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku, hal yang kedua adalah kita harus percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita. Dan yang ketiga, mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 3 ayat ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan akan melindungi umatnya, khususnya di hari-hari akhir zaman, jikalau kita menuruti firman-Nya. Saudara-saudaraku, buku Roh Nubuat di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 73 mengatakan, pencobaan-pencobaan akan mendorong engkau untuk berdoa dan menyelidiki Alkitab. Engkau akan bertumbuh di dalam anugerah dan pengetahuan mengenai Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, berbahagialah kita yang tetap teguh, bertahan saat menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup. Ingat, pencobaan adalah sarana untuk memurnikan iman kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolong kita semua. Dan melalui pencobaan, kita akan lebih tekun berdoa dan menyelidiki Alkitab. Saudara-saudaraku, sebagai ayat terakhir di malam hari ini, mari kita buka di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya maka segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan
yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudaraku, Yesus pernah menjadi manusia. Dia pernah dicobai dan dia menang atas pencobaan. Dan dia berjanji, dia juga akan menolong kita agar kita tetap bertahan di dalam pencobaan, sehingga pada saat ia datang kedua kali, kita menerima mahkota kehidupan yang kita rindukan. Tetap semangat di dalam berdoa, bertekun di dalam menghadapi pencobaan, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.